Ini kelihatan kayak kebun biasa kan? Coba perbesar dikit. Dikit lagi. Sedikit lagi. Nah, sekarang geser ke kanan. Bukan kanan kamu. Cukup. Itu apaan sih? Ranting. Tunggu. Ah, itu dia. Kamuflase yang bagus. Belalang adalah hewan buas di dunia serangga. Menu favoritnya serangga lain dan burung. Katak juga sih, bahkan tikus loh. Mesin mini ini punya banyak ukuran dan warna. Mereka hidup hampir di seluruh dunia. Sebagian besar belalang punya warna hijau atau coklat biar bisa berbaur sama lingkungannya. Tapi ada juga yang penampilannya mencolok dan beda dari yang lain. Serangga-serangga kuat ini bisa dibilang sahabatnya petani, soalnya mereka makan hama dan parasit. Akhirnya, ladang jadi bersih deh. Belalang memang luar biasa. Lihat, dia mau pergi ke dahan lain. Kaki depannya yang besar berfungsi kayak pengait buat mencengkeram semua yang menarik buat dia. Kaki itu punya duri tajam, jangan sampai tertangkap sama kaki itu deh. Dan kaki belakangnya cukup kuat buat menyergap makanan enak. Mangsa pasti nggak bisa kabur. Selain kelihatan kejam, mereka juga cepat. Cepat banget. Mereka menangkap makanan sehari-hari mereka tanpa susah payah. Luar biasa ya. Mereka juga nggak suka buang-buang waktu. Mereka langsung makan mangsa mereka saat masih hidup dan menendang-nendang. Kayaknya udahan dulu bahas belalangnya. Yuk kita lihat ke bawah. Lihat ular di rumput itu deh. Hewan yang cerdik. Itu ular kecil, panjangnya cuma 30 cm dan dia nggak pernah melanggar diet ketatnya. Dia makan serangga kecil, burung, dan tikus. Ular itu merayap ke pohon, nggak tahu kalau ada belalang yang nunggu di sana, lagi nyamar sebagai ranting. Belalang bisa ngelihat semuanya. Dia bisa memutar kepala segitiganya 180 derajat biar bisa melihat dengan sempurna. Belalang punya 2 mata majemuk dan 3 mata sederhana di tengah-tengahnya. Dia jelas nggak takut buat berhadapan sama lawan. Ular itu naik ke dahan pohon dan semakin mendekati belalang. Mereka saling melihat. Ular menyerang dan menggigit kaki belalang. Akibatnya, belalang itu terpeleset dan jatuh dari pohon. Tapi, dia berhasil bergantung di dahan pohon kecil dan menyeimbangkan badannya. Lalu, dia langsung bersiap menyerang. Cepat banget. Nggak pakai persiapan atau pemanasan. Ular itu turun dan sekali lagi mereka berhadapan. Mereka saling menatap. Siapa yang maju duluan? Belalang biasanya ngangkat lengan mereka dan melebarkan sayap punggungnya biar kelihatan lebih besar waktu merasa terancam. Ingat Karate Kid nggak? Iya, kayak gitu. Tapi sekarang nggak. Belalang cukup pede bisa ngalahin ular rumput kecil ini. Sayangnya si ular nggak tahu kemampuan lawannya nih. Dia nggak pernah berhadapan sama hewan yang mirip alien itu. Belalang ini mirip ranting, tapi kelihatan enak. Si ular bingung banget tuh. Nggak lama kemudian, ular nyerang lagi. Dia membuka rahangnya dan nyoba buat menggigit belalang, tapi nggak kena. Belalang menghindar dan mencengkeram leher ular itu. Si belalang nyoba buat gigit, tapi ular menggoyangkan badannya meskipun dia dalam cengkeraman kaki belalang yang penuh duri tajam. Ular bebas, tapi luka-luka. Duri itu menancap di kulit tebal ular. 1 poin buat belalang, tapi ular nggak mudah menyerah. Diam-diam ular menyelinap dan nyerang belalang yang lengah. Tapi belalang berhasil lompat. Dia lompat dan bergulat dengan ular di tanah. Belalang ini akhirnya bisa ngalahin ular. KO. Ular kalah telak. Ular itu nggak bisa menang melawan belalang, tapi mungkin nggak akan cepat berakhir kalau belalang itu menghadapi tabuhan. Nah, ini dia nih. Hewan terbang dengan sangat kuat lawan mesin petarung bercakar yang cepat. Oke, masih ada waktu. Ayo mulai. Belalang waspada, dia nggak bergerak. Dia memutar kepalanya dan kelima matanya mengamati langit, tanah, perhatiin, menunggu. Sejauh ini aman, tanah kosong dan langit biru tanpa ancaman. Tiba-tiba ada gerakan cepat kayak bayangan di langit. Belalang nggak sempat melihatnya dengan baik. Sekali lagi dan ada kilatan warna, kali ini dari belakang. Kayaknya ada yang main-main sama belalang ini. Dia nyoba buat bikin belalang kesal. Tapi serangga itu nggak menyerang. Belalang sejati nggak akan goyah. Kali ini tabuhan terbang tepat di atas belalang. Sayapnya yang berdengung mirip sama suara helikopter mini. Belalang itu siap-siap dan meriksa lagi senjatanya. Dia menekuk kaki depannya buat mastiin kakinya itu siap buat bertarung. Mereka harus sabar. Siapa yang duluan nunjukin kelemahan?
Tabuhan terbang rendah dan nyoba menyengat belalang, tapi belalang cukup cepat buat menghindar. Sayangnya nggak cukup cepat buat nangkap hewan terbang itu. Dia harus nunggu tabuhannya nyerang lagi, biar bisa dia tangkap. Belalang harus menyerang di waktu yang tepat. Kalau sudutnya pas, dia bisa nangkap tabuhan itu dan mengalahkannya. Tapi tabuhan terlalu pintar, dia terus datang pada kecepatan dan sudut berbeda. Belalang terbiasa menyergap lawan, jadi dia nggak suka nunggu disengat. Tapi dia masih cukup cepat buat menghindari serangan. Di serangan berikutnya, tabuhan itu mengejutkan belalang dari belakang. Dia berhasil bikin belalang jatuh. Tabuhan itu hampir menyengat belalang, tapi gagal. Belalang ngelihat kesempatan dan dia bangun, tapi salah satu kaki belakangnya terluka. Ini bisa jadi keuntungan besar tuh buat tabuhan karena belalang butuh kedua kaki belakangnya biar bisa menyergap dan menerkam. Meski sedikit goyah, dia nggak mau kelihatan lemah. Belalang nggak bisa lagi memanfaatkan kecepatan dan serangan balasan. Tapi untungnya, tabuhan nggak secepat ular. Tanpa kaki belakang pun belalang masih kuat. Tabuhan datang dari arah lain dan nyoba buat menyengat belalang. Tapi belalang bergeser dan berhasil lolos. Sayangnya, meski udah berusaha keras, dia nggak bisa nangkap tabuhan itu. Tabuhan itu terbang tinggi banget dan memanfaatkan gravitasi buat membangun kecepatan tinggi. Meleset lagi. Tapi dampak dari terjun bebas itu bisa bikin satu lagi kaki belalang terluka. Belalang itu nggak bisa gerak. Kelihatannya sih sudah selesai ya. Belalang nggak mungkin bisa kabur. Tapi tabuhan bersiap buat nyengat lagi. Kali ini, belalang berhasil nangkap tabuhan. Tanpa pakai kaki belakangnya, belalang itu nggak bisa mencengkeram tabuhan dengan baik. Tabuhan berhasil melayang sedikit, mengejan buat terbang ke tempat aman. Berat belalang bisa nahan tabuhan. Semakin lama mereka bergulat, kaki depan belalang yang berduri semakin mendominasi. Kaki itu mencengkeram tabuhan lebih kencang. Durinya menancap semakin dalam. Belalang ngeliat kesempatan buat menggigit tabuhan, tapi tabuhan juga punya rahang kuat dan membalas gigitannya. Ngapain tuh lalat rumah kecil di belakang? Dia ketakutan. Khusus, terbang sana. Di sini bahaya. Sana pergi. Pergumulan itu selesai karena tabuhan berhasil lepas dari cengkeraman belalang dan merangkak pergi. Iya, merangkak, bukan terbang. Belalang berhasil melukai sayap tabuhan. Belalang berusaha keras buat nyari cadangan energi. Dia merangkak ke arah tabuhan dan berhasil mencengkeramnya lagi, kali ini dari belakang. Kalau gini, tabuhan gak akan bisa menyengat belalang atau menggigitnya. Tabuhan udah bisa memprediksi itu, tapi dia gak berdaya. Cengkeraman belalang terlalu kencang. Belalang itu mulai menggigit. Dia emang punya rahang yang lebih kecil daripada tabuhan, tapi dia cepat dan sama kuatnya. Jangan sampai deh digigit rahang itu. Tabuhan berusaha keras, merangkak, terbang, lompat dari ranting, tapi semuanya gagal. Dia menyerah pada cengkeraman belalang dan nafsu makannya. Belalang yang hebat itu menang lagi. Kamu pasti seneng kan? Sekolahan nggak kayak gini.